Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama masuk di dalam tahun 2024 dan kita sudah bersama-sama masuk dalam hari yang ke-14 pada hari ini. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan kita percaya bahwa kita sebagai anak-anaknya, kita akan senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Amin. Amin. Percaya? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau beberapa minggu Bapak Pendeta selalu berkata melalui firman Tuhan yang disampaikan bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu sungguh sangat baik. Benar? Benar Bapak Ibu? Apa hanya Bapak Pendeta saja yang merasakan bahwa Tuhan baik sehingga Bapak Pendeta berani berkata Tuhan itu sangat baik? Sungguh baik buat Bapak Ibu tidak? Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan itu baik, maka kasih-Nya itu tidak pernah pandang bulu. Bapak Pendeta juga singgung masalah itu. Kalau saya katakan tidak pandang bulu karena Bapak Pendeta berkata bahwa Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan juga bagi orang yang jahat. Tuhan juga menerbitkan sinar matahari bukan hanya untuk orang baik, tetapi juga untuk orang yang jahat. Tetapi pada siang hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari jangan hanya kita menikmati hujan, jangan hanya saja kita menikmati akan matahari, jangan hanya kita menikmati akan apa yang Tuhan sudah ciptakan di dalam dunia ini untuk kita bersama-sama, baik itu untuk orang yang tidak baik atau baik itu untuk orang yang baik, baik itu untuk bukan anak Tuhan atau kita sebagai anak Tuhan. Tetapi mari saya berkata bersama-sama pada siang hari ini, kita bukan hanya menikmati hal itu, tetapi kita harus lebih daripada mereka. Bahwa kita sebagai anak-anaknya, kita harus mengalami yang namanya janji-janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap saat, setiap hari, setiap bulan kita akan bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak peduli apa yang dikatakan oleh CEO tahun ini. Tapi pada siang hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, tahun 2024 adalah tahun berkat buat kita. Bapak Ibu, mari kita belajar merespon akan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Karena respon kita itu yang akan menentukan kapasitas berkat daripada Bapak Ibu. Makanya saya kalau ada orang yang mengatakan kepada saya, walaupun itu mungkin tidak ada pada diri saya, tapi kalau saya dikatakan baik, saya akan berkata, amin. Karena apa? Apa yang menjadi ucapan mereka itu adalah doa mereka untuk saya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kata-kata positif, ada kata-kata yang baik untuk kita, jangan kita hanya diam saja. Jangan hanya kita tersenyum, tapi langsung katakan amin. Sehingga kalau Bapak Pendeta atau Ibu Ginting
menyampaikan firman Tuhan yang itu memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan sesuatu pengharapan di dalam kehidupan kita yang baik, mereka tidak akan berkata, ada amin Bapak Ibu. Gak perlu. Tapi kita langsung, amin kita katakan. Kenapa? Kita percaya apa yang mereka katakan itu adalah pengharapan yang besar buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai nanti setelah ibadah kita cari-cari aminnya di mana ya? Kok ke toilet gak pulang-pulang aminnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dari orang-orang yang namanya sudah tercatat di dalam Alkitab, yang mana mereka membuat satu terobosan di dalam kehidupan mereka, yaitu khususnya terobosan daripada iman. Mari kita bersama-sama perhatikan kitab Mazmur, pasalnya yang ke-127. Mazmur pasalnya yang ke-127. Kita perhatikan ayat yang pertama dan kedua. Mazmur 127 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sudah? Kita akan baca bersama-sama akan firman Tuhan ini. Mazmur 27 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan demikian. Perhatikan Bapak Ibu di dalam Alkitab masing-masing, dan kalau tidak bawa Alkitab di layar sudah ada. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu perhatikan akan Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan di situ, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, usaha kita sia-sia. Kita juga sia-sia kalau bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Bapak Ibu, kita boleh kerja keras. Kita boleh kerja siang malam. Mungkin malam jadi siang, siang jadi pagi. Boleh. Tidak ada yang melarang. Silakan saja. Bapak Ibu kerja banting tulang juga silakan. Tidak ada yang melarang. Bapak Ibu bekerja akan mendapatkan uang banyak, monggo. Terserah. Mau mengumpulkan uang yang berlimpah-limpah, silahkan. Dan setiap kita yang bekerja, yang berusaha, siang dan malam, pasti dikatakan oleh firman Tuhan akan mendapatkan roti. Dan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dengan kita berkeringat, dengan susah payah, dengan semua usaha kita. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata susah payah di situ diterjemahkan yaitu sebagai kata penderitaan. Bapak Ibu, makanya kalimat yang selanjutnya dikatakan apa? Sebab ia, yaitu Yesus, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini bukan berarti kita disuruh tidur terus, lalu kita mendapatkan roti. Tetapi kita sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, tidur pun akan diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita kerja, pasti
makin diberkati oleh Tuhan. Dan terlebih kita sebagai orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan menghargai Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita duduk-duduk saja, kita makan. Katakan tadi, diberikan kok sama Tuhan waktu tidur. Tetapi jujur Bapak Ibu, setelah saya baca-baca, saya katakan, saya nggak mau kalau makan roti penderitaan. Saya mau jadi orang yang rajin. Saya mau jadi orang yang bekerja. Sehingga berkatnya akan melimpah. Itu terserah Bapak Ibu, itu saya. Makanya kita mungkin akan berkata di dalam kehidupan kita, kenapa kita bekerja siang malam? Mungkin kita bekerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan saya tidak bisa membayangkan kalau Bapak Ibu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, gimana mau jalan? Semua kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, benar? Atau mungkin kita berkata, aduh Bapak Ibu pendeta, saya ini sudah kerja banting tulang. Tetapi kenapa kok hidupku seperti ini terus? Sepertinya cukup hanya untuk dimakan. Saya nggak bisa beli apa-apa yang lain. Kok terus begini-begini, nggak ada peningkatan. Dari tahun ke tahun hidup saya ya hanya seperti ini. Padahal saya sudah kerja mati-matian, sudah banting tulang. Bapak Ibu, tulang dibanting sakit gak? Saya jatuh begitu saja, hanya kepleset. Lumayan, sampai hari ini masih bisa merasakan kalau sudah diajak kerja agak berat. Wah lumayan, nyut-nyutnya setengah mati. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah gambaran orang yang kerja siang malam tanpa mengandalkan Tuhan. Itu sebenarnya yang mau saya katakan. Bapak Ibu boleh kerja siang malam, tapi ingat, dalam bekerja kita juga harus tetap ingat kepada Tuhan. Kita harus tetap hidup mengandalkan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apalagi dengan situasi kondisi saat ini. Kita sudah mendengar Bapak Jem Refes hari Rabu bersaksi. Puji Tuhan, dari belakang ada yang berbisik, tenang Bapak Jem, ada Tuhan. Aku sudah pernah mengalami. Bapak Ibu, orang kalau sudah pernah mengalami, dia akan langsung cerut. Tapi kalau orang yang belum mengalami, hanya bilang sabar ya, udah titik. Mari Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan kita mati-matian siang malam kerja sampai jamnya pulang gak pulang. Ini terus sambil kerja sini, kerja sono. Oh buka ini, buka ono. Nol hasilnya. Itulah roti penderitaan. Karena apa? Kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Seperti yang dikatakan Bapak Jem Refes hari Rabu. Sebelum saya memulai bekerja, saya berseru dulu kepada Tuhan. Dia hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia sadar benar, Tuhan Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku. Walaupun di sana sini ada banyak orang yang tidak suka, tapi pembelaan Tuhan terus nyata di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kisah dari Alkitab yang mau kita pelajari pada siang hari ini adalah seorang raja yang bernama Hizkia.
Apa yang saudara tahu dari kisah daripada Hizkia? Siapa yang tahu? Ayo. Nanti kalau bisa jawab, dapat sepeda. Saya juga gak mau kalah dong sama Pak Jokowi. Siapa yang bisa jawab, nanti akan dapat sepeda. Jom. Siapa yang tahu kisah daripada Hizkia? Gak usah diceritakan semua, salah satu saja. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang Hizkia? Yuk, Guru Sekolah Minggu. Jangan-jangan Guru Sekolah Minggunya juga gak pernah dengar cerita Hizkia dan tidak tahu pernah membaca cerita tentang Hizkia. Bapak Ibu, kalau saya sudah berkata Hizkia, saya kemarin udah bilang sama Bapak, gak tahu ya, aku kok pingin banget buka Hizkia gitu ya. Kalau sudah seperti itu, ya mau gak mau pasti air mata saya pasti keluar ya. Karena itu adalah merupakan permohonan mama saya. Waktu sakit dia berkata kepada bapak saya, dia bilang, aku mau seperti Hizkia. Kalau Tuhan boleh, kalau Tuhan izinkan, aku minta diperpanjang usiaku. Karena aku pingin lihat dan rawat cucu-cucuku. Tetapi ternyata Tuhan gak menambahkan usia seperti Hizkia. Sampai berapa tahun Hizkia minta? 15 tahun. Mama saya hanya diberikan waktu beberapa saja. Bapak Ibu, ini sungguh menarik gitu ya, sangat menarik. Dan saya juga teringat dengan teman saya seangkatan. Dia selalu berkata, yang paling aku suka dari tokoh Alkitab itu adalah Hizkia. Saya tanya, kenapa? Aku mau juga umur panjang, dan dengan usia yang Tuhan berikan, aku akan tetap melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, dia sampai hari ini masih melayani Tuhan. Dan beberapa bulan ke depan, dia akan emeritus. Kemarin WA dengan saya bilang, bagaimana dengan janjimu dulu? Enggak, aku tidak akan pudar, aku mau tetap seperti Hizkia. Kalau Tuhan masih tetap berikan usia kepadaku, aku tetap melayani. Kan melayani enggak harus jadi gembala sidang. Ada banyak yang bisa aku lakukan untuk melayani Tuhan. Saya bilang, mantap temanku satu ini. Dan sampai hari ini dia masih sendiri, dia belum menikah. Tapi dia terus berkata kepada Tuhan. Dan saya katakan, gimana? Suamiku adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, luar biasa ya. Dan pas siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dari apa yang dilakukan oleh Hizkia, sehingga dia boleh menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama lihat 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nanti kalau memang itu sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ya Bapak Ibu. Sudah dapat? 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan Bapak Ibu memperhatikan di dalam Alkitabnya. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja,
dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tuku-tuku berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu untuk namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat tadi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 bahwa di situ Hizkia diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya yang bernama Ahaz. Dan kita lihat bahwa Ahaz adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Sementara Hizkia dikatakan tadi oleh firman Tuhan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan tercatat hal yang jahat dan hal yang benar. Sekarang kita mau berkata di dalam kehidupan kita. Kalau Hizkia dicatat sebagai orang yang benar, tapi Hizkia dicatat sebagai orang yang benar, sementara ayahnya Ahaz dicatat sebagai orang yang jahat. Kita bertanya di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Aku ini Lina dicatat sebagai orang yang seperti apa di mata Tuhan? Bapak Ibu coba bertanya di dalam diri masing-masing. Aku ini dicatat oleh Tuhan termasuk yang baik atau yang benar? Bapak Ibu jujur. Kalau dari sini saya bertanya kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan bingung untuk menjawab, aku ini masuk yang benar atau masuk yang jahat? Kalau yang benar, alhamdulillah. Benar? Benar? Itulah yang sering kali kita terjadi dalam kehidupan kita. Untuk menerima berkat saja kita kadang-kadang ragu. Kalau dikasih, puji Tuhan. Gak dikasih, ya sudah. Bapak Ibu, kita harus punya iman kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa aku dicatat oleh Tuhan termasuk yang baik, termasuk menjadi orang yang benar. Jangan ragu lagi, karena kita ini sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Gratis loh dikerjakan oleh Tuhan kepada kita, tanpa bayar. Tapi yang membayar lunas adalah Tuhan Yesus. Makanya jangan berkata alhamdulillah kalau aku dimasukkan dalam orang yang benar. Jangan kita berkata puji Tuhan haleluya kalau aku dimasukkan tercatat dalam orang yang benar. Kita harus percaya, kita harus yakin kalau aku adalah orang-orang yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu kita mau bertanya kepada Tuhan, kenapa ya doa Hizkia kok didengar oleh Tuhan?
Waktu dia sakit, dia minta diperpanjang usianya. Bahkan dia tidak tanggung-tanggung loh untuk meminta kepada Tuhan perpanjang usia. Dia nggak berkata, Tuhan perpanjang usiaku 1 tahun ya, karena aku mau melakukan ini. Perpanjangnya Tuhan 2 tahun, 3 tahun, tidak. Tapi Tuhan langsung katakan, perpanjang Tuhan usiaku 15 tahun lagi. Bapak Ibu, saya saja kalau ditanya sama orang tua murid, kemarin ketemu sama mantan-mantan wali murid untuk membantu saya ngantong-ngantongin bingkisan sekolah minggu. Mereka pada bertanya, Ibu masih di Maranatha? Masih. Puji Tuhan, saya bilang. Belum pensiun, Bu? Belum. Lalu ada anaknya yang barusan kemarin lulus. Dia berkata, Bu, kalau dihitung Ibu kurang berapa tahun? 21 tahun ya, Bu. Saya bilang, menurut catatan pemerintahan, saya sampai tahun 2026. Tetapi dari yayasan memberikan kesempatan kepada saya sampai ibu dipanggil Tuhan pun boleh melayani di tempat ini. Asal ibuku kuat dan ibu mau. Bapak Ibu, Hizkia berkata gak tanggung-tanggung. 15 tahun saya bisa bayangkan, oh Tuhan, itu waktu bukan pendek. Waktu yang cukup lumayan lama. Kalau kita kalikan 365 kali 15. Kesempatan luar biasa. Kita kadang berkata, kenapa ya? Kok orang-orang yang baik sudah dipanggil Tuhan, kata Uti. Kok aku enggak apa, aku ini termasuk orang jahat, sehingga Tuhan bilang, kau harus bertobat dulu, harus bertobat dulu. Bapak Ibu, biasanya kita seperti itu. Kita minta perpanjangan waktu untuk apa? Aku mempersiapkan diri nih. Biar aku punya jalan ke sana. Biar aku ada sangunya untuk ke sana. Kesempatan selama ini yang Tuhan berikan untuk apa? Jujur, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita seringkali kita sia-siakan. Kita sudah tahu hari Minggu jam 10 ada ibadah, kita santai-santai saja. Tuhan, aku capek hari ini. Aku mau istirahat dulu. Ada kesempatan untuk kita bersekutu kepada Tuhan, sibuk main HP. Apalagi mama-mama seperti saya. Pagi keluar, sore pulang. Kapan aku mau berdoa sama Tuhan? Kapan aku mau baca firman Tuhan? Kapan aku mau dengar firman Tuhan? Tetapi jujur, seringkali waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita sia-siakan. Kita pakai untuk yang lain. Sehingga kalau sudah sakit, baru kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan jangan cabut nyawaku. Aku mau berubah, aku mau bertobat. Giliran sudah sembuh, lupa lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Hizkia meminta kepada Tuhan. Di dalam doanya dia minta diperpanjang usianya. Dan kita lihat doa Hizkia dijawab oleh Tuhan. Dan waktu dia naik untuk menjadi raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Perhatikan yang ketiga tadi. Ia, yaitu Hizkia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat siang hari ini apa yang dilakukan oleh Hizkia sehingga dia distempel oleh Tuhan untuk menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat 4 inilah yang dilakukan oleh
Hizkia. Kenapa dia lakukan? Karena dia tahu Raja Ahaz, ayahnya sendiri adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu jujur, waktu saya merenungkan bagian ini, saya bolak-balik lagi Alkitab. Saya nggak mau ngomong masalah ini. Saya ingin pindah. Saya sudah mulai cari-cari. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan besok minggu? Saya nggak mau yang ini Tuhan. Nggak dapat juga. Saya lihat, gimana ini? Akhirnya saya kembali lagi kepada Hizkia. Jujur Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, apalagi saya orang Jawa gitu ya. Sebagai anak, kadangkala kita tidak mau mengakui kalau orang tua kita salah. Kita sebagai anak, kalau tahu bapak kita salah, mama kita salah, kita tutupin. Jangan cerita-cerita kemana-mana ya nak. Nah, kadang-kadang kita sebagai istri begitu kan. Jangan cerita kemana-mana ya nak. Kalau bapakmu kemarin mencuri, kalau bapakmu kemarin begini, kalau bapakmu kemarin begono. Kita berusaha tutup-tutupi. Kita tidak pernah berani berkata bahwa bapak kita salah. Bapak Ibu, inilah yang saya takutkan. Tetapi ternyata Tuhan tidak mau saya berhenti berkata itu. Bapak Ibu di sini, Ahaz sebagai anaknya menggantikan kedudukan bapaknya. Dia berani berkata, dia berani menghancurkan, menutup semua apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Ahaz, kenapa dia dikatakan jahat? Karena apa? Waktu dia menjadi raja, dia mendapatkan ancaman-ancaman dari negara-negara yang lain. Negara-negara yang ada di sekitar itu. Dan kalau kita perhatikan di pasal-pasal yang sebelumnya tentang Hizkia dan Ahaz ini, saat Ahaz menghadapi masalah yang seperti itu, dia tidak lari kepada Tuhan, tetapi justru dia lari kepada Raja Asyur. Dia meminta pertolongan kepada Raja Asyur. Dan waktu itu Asyur berkata, kamu mau aku tolong? Mau. Hari gini menolong seseorang tidak ada yang gratis. Ada sesuatu yang harus kita berikan. Dan akhirnya si Asyur bilang, kau harus berikan upeti kepadaku. Oke, kata Ahaz, aku kasih. Karena Ahaz ini punya namanya raja, ya punya duit lah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari demi hari terus dia lakukan seperti itu. Akhirnya semuanya habis. Dan kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, terus menerus dilakukan sampai akhirnya Ahaz berani melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, kita meminta pertolongan kepada hal-hal yang lain, kita tidak melibatkan akan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu akan merusak kehidupan kita sendiri. Dan kalau kita meminta pertolongan kepada orang, tadi seperti saya katakan, tidak ada yang gratis, semua ada upah. Itu juga dialami oleh Ahaz. Nah, Bapak Ibu, dengan ngobrol begini saya teringat pada waktu pulang ke Jawa. Itu kalau arah
apa ya, dari yang tolnya panjang itu sampai ke Semarang, itu ternyata ada satu tulisan, nggak tahu mereka memperhatikan gak ya, ada satu tulisan di gerbang tol itu, apa yang menyebabkan kematian, apa kemacetan. Saya bilang, apa yang menyebabkan kemacetan? Ternyata itu kan berjalan begini tulisannya. Ternyata selanjutnya ada tulisan apa? Saldo kurang. Saya berpikir, kok bisa ya kemacetan itu terjadi karena saldo kurang. Dan itu saya belum menemukan untuk jawaban di sana, tapi saya berpikir begini, oh iya ya, iya juga ya. Kalau saldo kurang, ya pastilah semuanya akan berantakan. Apalagi mama-mama kalau kantongnya, dompetnya sudah mulai tipis, mulai ini, anak kita mungkin hanya minta 1.000 atau 2.000, bilangnya kencang-kencang, gak ada duit mama. Udah habis nih, lihat cobanya. Mau ke pasar pun, kalau saya sudah gak punya uang, malas. Karena ke danau, bawa uang 50.000, cuma dapat bumbu. Apalagi di rumah, bapak ini cabai, kalau kurang pedas. Nah, saya bilang, cabai mahal bapak. Lalu dia bilang, aku gak minta yang muluk-muluk. Sambal sama tempe goreng ikan asin pun jadi. Tapi bagaimana dengan 2 anakmu ini dalam hati? Ya Bapak Ibu, saya berpikir, oh iya ya, kalau saldo bulan dalam rumah tangga udah heboh, udah kurang, berpikir macam-macam. Makanya tidak heran kalau kita ibu-ibu suka membandingkan rumah tangga orang lain. Mungkin kita ibu-ibu ada yang berkata, hei, itu loh rumah tangga sebelah enak ya, setiap hari mereka sayang-sayangan. Seperti hari apa? Seperti hari apa kalau sayang-sayangan anak muda? Hari Valentine. Oh yang jawab malah mama. Tapi ada juga yang berkata, beda. Kalau rumah tangga si A itu terus saja mamanya, kalau mau jalan kasih amplop. Nah. Dah mak diam. Nih, aku datang tadi itu dapat berkat. Nah, aku datang tadi dapat berkat. Enak. Kayak hari apa yang bagi-bagi amplop? Imlek. Bentar lagi Bu Pendeta dapat ampo ya. Tunggu beberapa hari lagi. Tapi ada juga mungkin yang berkata lain. Ya, gimana nih? Suamiku sudah kerja keras, banting tulang. Tapi masih kurang juga. Nanti kalau suamiku ikut demo, dia apa? Dipecat. Udahlah gak usah, diem aja. Ya, Bapak Ibu, hal yang begitu saya kalau sudah dengar besok hari buruh, siap-siap, ya bangun pagi-pagi, besok berangkat 5:30, soalnya mau ada demo di sana. Nah itu biasanya kalau sudah hari buruh bingung saya, bisa lewat nyelempet sungai situ. Nah sekarang duit sudah mulai, 1 resep saya kasih lewat sungai. Kemarin saya bilang, nanti ibu tuntun kamu ya belok ke sini. Ini kalau sudah macet di rel kereta api saya belum ajak belok. Dia hanya tahu kok ada orang belok. Soalnya itu memang saya mau kasih juga jalan belok gitu ya, supaya dia tahu yang kecil-kecil. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Beda lagi kalau saya dengan Bapak. Setiap hari damai, suka, cita. Seperti hari Natal dong, yang seringkali kita berkata damai sejahtera Allah selalu melimpah dalam hidup kita, sukacita Natal. Nah, tuh sekarang Bapak Ibu bertanya, dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu masuk yang mana?
Masuk hari Valentine, hari Imlek, hari buruh, atau hari Natal. Ada duit, gak ada duit, mari kita tersenyum kalau mau hari Natal. Makan tempe goreng, puji Tuhan. Besok makan ayam, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kembali, gak usah ngingat yang saldo kurang tadi ya. Jadi meloncong ke sana. Ahas, karena takut dengan ancaman raja-raja lain, dia datang kepada Asyur, bukan kepada Tuhan. Asyur bilang apa? Oke, aku mau jaga kamu. Aku mau lindungi kamu. Tapi apa? Kamu harus memberikan upeti. Dan sampai akhirnya Ahas berani mengambil perak emas yang terdapat di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, kenapa si Ahas lakukan itu? Demi rasa aman. Sehingga dia menghalalkan segala cara untuk supaya dia nyaman, tenang, gak dikejar-kejar oleh raja-raja yang lain. Padahal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belum tentu ada musuh yang datang kepada dia, tetapi dia sudah takut duluan, sehingga dia datang kepada Asyur untuk meminta perlindungan. Dan kita tahu, kalau kita baca terus sebelum pasal 18, di situ setiap bulan dia selalu mendapatkan tekanan daripada Asyur. Dia selalu mendatangkan, ambil upetinya, ambil upetinya, ambil upetinya. Bapak Ibu jujur, kita pusing kalau sudah di awal bulan. Apalagi kalau Bapak sudah bilang, ini udah tanggal berapa ya? Saya tinggal tanya, memang belum bayar ya? Lalu dia bisikin anaknya, Dek, udah kau kirim belum? Saya orangnya nyantai, hanya tanya, belum kau bayar ya? Udah, titik. Yang pusing kepala siapa? Bapak, makanya sampai botak mau jadi profesor. Walaupun Bapak Ibu bulan Februari kami selesai, tapi ternyata kami harus menyiapkan yang gede, karena pajak juga belum dibayar. Mau gak senyum? Mau cemberut terus? Uban saya jadi tambah banyak nanti. Gak usah takut, tenang saja. Kenapa? Ada Tuhan. Bapak Ibu, dari contoh ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, dalam menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita, jangan kita pernah menaruh harap kepada orang lain. Jangan pernah kita tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melakukan segala sesuatu, ikut sertakan Tuhan. Berpengharaplah kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Bapak Ibu jujur, panitia Natal tahun 2024 sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saya lihat suami saya keluar pagi, pulang sore malam. Kalau saya ditanya sama orang lain, Bapak kemana Bu? Cari duit. Bapak kemana Bu? Cari duit. Sampai saya ikut acara pemakaman Bapak Pendeta Franky pun ada salah satu hamba Tuhan yang tanya, kemana suami? Saya langsung bisikin kepada beliaunya, karena saya tahu ini orang punya duit. Kalau saya ngomong begitu, sebentar lagi pasti dia kirim duit, pikir saya. Saya bisikin, dia sedang cari duit. Dia langsung, sampai hari ini panitia Natal belum punya duit. Dia hanya bilang, oh gitu. Saya pikir sebentar lagi dia akan ngomong. Nanti bilang, Bapak suruh ke rumah ya, atau suruh ke gereja ya. Enggak, ku tunggu sampai selesai acara. Beliaunya enggak ngomong-ngomong. Bapak Ibu, ini andalan kepada manusia.
Rapat yang terakhir, saya bilang kepada Bapak, gak usah kasih makan lah, uang gak ada. Malah muncul bendahara waktu rapat di rumahnya. Hokben katanya. Oh Tuhanku Yesus. Benar Bapak Ibu, kasih hokben makan rapat terakhir. Padahal udah diumumkan uang gak ada, hanya sekian. Dan beliaunya bilang sebagai ketua, konsumsi tunggu dulu. Saya kalau tanya, ini kapan aku mau pesan makanan? Diam katanya. Sudah mendekat hari H, saya belum pesan makanan ini. Gak bisa mendadak, apalagi dengan jumlah 1.000. Diam. Hanya dia gitu aja ngomong, diam. Makanya Bapak Ibu waktu perjamuan, sampai beliaunya nangis ya seperti itu. Dan jujur setelah rapat terakhir di sana, saya tuh gak bisa tidur. Sampai akhirnya saya bangun, saya setrika. Sambil setrika, saya bawa HP. Sebenarnya saya pingin setel lagu-lagu, tapi gak tahu kenapa begitu buka, ada khotbah. Saya nggak mau tahu judulnya apa. Langsung saya putar di situ. Sepanjang itu berjalan, saya bilang amin, amin. Kata-kata yang bagus lah saya amin, amin. Selesai itu ada pujiannya, saya ikut. Sampai dia berdoa pun saya ikut. Dan saya berkata, yang saya tahu, Natal tahun ini akan berjalan dengan baik dan kami akan menjadi berkat. Itu saja yang saya katakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, ayat Bapak yang dia terima sebenarnya nyambung dengan ayat saya. Makanya saya di pojok situ, Bapak bicara seperti saya bilang, Tuhan, Engkau menyatukan dengan ayat saja saya sudah senang. Saya berkata, saya percaya semuanya akan tercukupi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, memang sempat dikejutkan ya, waktu gladi bersih. Gak jadi dapat makan dari Pemda. Oh saya langsung cari bendahara, mana tulang. Jadi saya pakai sandal jepit, sandal pun saya lepas karena hujan. Saya lepas, saya langsung lari ke depan. Tulang saya pingin ngomong, tunggu dulu, saya mau nyalakan lilin ini. Udahlah itu premomori. Gak mau beliaunya. Istrinya yang tanya, kenapa Bu? Sini nang tulang, ayo. Telepon Cimelin, gini-gini. Saya katakan kita harus pesan lagi begini. Udahlah Bu, jangan 1.500, 1.250 aja. Cukup enggak? Saya bilang, cukup lagi nih, sudah pesan. Selama kita galau, saya bilang Tuhan, saya enggak tahu keuangan di bendara seperti kok saya berani pesan makan lagi. Begitu juga dengan kue, saya suruh pesan semuanya. Akhirnya pas saya lagi duduk-duduk sama istrinya, si tulang ini langsung lompat, haleluya, haleluya. Saya langsung deket. Ada apa tulang? Batalkan itu semua pesananmu tadi. Terus yang 1.000 gimana? Yang 1.000 udah terlanjurkan dari kemarin, udah biarin. Yang tadi yang barusan kau telepon, batalkan semua. Hei, gimana besok? Aku gak mau loh di sini cari apa-apa susah karena jauh. Semuanya seksi konsumsi, gak ada yang bisa naik motor. Tulang bilang apa? Kita dapat dari Pemda 500 box dengan 300 kue. Saya langsung puji Tuhan. Di situ kita berpelukan bertiga. Kita berkata Tuhan baik. Saya nggak mau tahu karena dia ketua ngurusin di depan apa. Saya bilang oh luar biasa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, doa saya sambil setrika dijawab oleh Tuhan. Kita bukan saja hanya bisa mencukupi kebutuhan di situ, tapi kita pulang panitia yang ada mobil bawa. Saya bilang bawa, panitia bawa, mau 10 mau 20 bawa. Bagi-bagi di jalan ketemu dengan siapa, bagi-bagi sana. Dan saya katakan juga menjadi berkat. Dan memang puji Tuhan Bapak Ibu, setelah hari Minggu itu, gereja yang tadinya mungkin cuek-cuek, transfer Pak, transfer Pak, transfer Pak. Oh haleluya. Itulah Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup berpengharapan kepada Tuhan, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak buat kita malu.
tapi Tuhan buat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ketika Hizkia naik menjadi raja, Alkitab berkata apa? Dia hidup benar, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini saya tekankan kembali, jangan pernah kita menaruh harap kepada manusia. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Kita lihat Hizkia sebagai anak di ayat yang keempat tadi, berani menghancurkan semuanya. Itu bukan karena dia merasa, aku sekarang masih muda Pak, kau sudah peot, kau sudah tinggal nunggu mati. Tidak. Tapi karena dia tahu apa yang dilakukan ayahnya Ahaz itu tidak baik, tidak benar di mata Tuhan. Makanya semua dihancurkan. Dan kemarin saya sempat bertanya kepada Bapak, apa sih maksudnya ini? Akhirnya saya cari-cari sendiri. Ternyata semua yang ada klenik-klenik di pelataran halaman pun dihancurkan oleh Hizkia. Dia tidak mau melakukan seperti apa yang dilakukan ayahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berani. Kalau kita tahu suami kita berbuat salah, jangan diam saja. Cepat tepok, pok, hei Pak salah. Yuk kita belajar kembali menurut perintah daripada Tuhan. Sama anak-anak kalau tahu mama bapak kita salah, jangan diam saja. Kalaupun mama sudah bilang, diam, jangan bilang-bilangnya. Enggak Mak, salah itu Mak, salah itu Pak. Kita harus berani tegur. Kita belajar seperti Hizkia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang keempat tadi dikatakan semuanya, gak ada yang tersisa, dihancurkan oleh Hizkia. Hizkia di situ mulai membawa bangsa Israel untuk selalu berseru kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, waktu berangkat gladi bersih, hujan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini boleh Tuhan kasih hujan, sampai malam pun gak apa-apa Tuhan. Tapi besok tolong ya Tuhan, jangan kasih hujan, supaya semua anak-anak Tuhan dengan leluasa untuk datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, mendung-mendung aja tapi gak ada turun hujan. Disitulah saya berkata, Tuhan sangat baik. Maka mari kita belajar. Kalau kita sudah tahu Tuhan itu sangat baik kepada kita, dan Tuhan selalu menjawab apa yang kita doakan, yang kita minta di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk selalu seperti Hizkia, untuk selalu hidup berpaut kepada Tuhan, untuk selalu hidup berpengharapan kepada Tuhan, selalu hidup menghargai Tuhan, selalu hidup menghormati Tuhan, selalu hidup untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, saat siang hari ini, kita mau belajar taat apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Jangan lagi bertanya, Tuhan kalau aku begini nanti begini, Tuhan kalau aku itu ini kurang ini, Tuhan kalau ini aku gimana makan. Kita belajar urus, lakukan untuk Tuhan. Dan lihat Hizkia saat mendapatkan surat ancaman, apa yang dilakukan? Mari kita bersama-sama perhatikan di dalam pasalnya yang ke-19. Pasalnya yang ke-19. Pasalnya yang ke-19, perhatikan ayat 10. Ayat 10 perhatikan, 19.
Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpaskan masakan engkau ini akan dilepaskan. Sesudah para Allah, perhatikan di situ para Allah huruf kecil ya di situ. Dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef dan Bani Eden yang di Telasar. Di manakah raja negeri Hamad dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa. Perhatikan ayat 14. Perhatikan baik-baik, di situ dikatakan apa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Ini harus digarisbawahi ya. Ini yang harus kita contoh. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Selain itu dikatakan apa? Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel. Terus nanti Bapak Ibu baca sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, kita kadang-kadang mendapatkan surat yang mengejutkan, yang membuat kita bergetar-getar. Seperti Pak Pendeta kalau sudah ada WA, FIF, belum lagi yang di tempatnya Mas Dwi, belum lagi sudah diteriakin dengan yang di Jombang. Tapi kami bersyukur kami tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Dan kemarin beliaunya bilang, gimana caranya untuk mengambil sertifikat itu? Saya bilang, ya dibayar. Bener gak? Ya dibayar. Kita bisa ambil sertifikat itu. Dari mana uangnya? Ya mintalah sama Tuhan. Bapak Ibu, sudah ada banyak contoh. Ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita dipertontonkan dengan kehidupan Hizkia. Dia gak takut menghadapi semuanya itu. Waktu dia baca, dia langsung pergi ke rumah Tuhan dan dibuka. Nah Tuhan, baca sendiri ya surat yang kuterima. Lalu dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan Hizkia tahu, pasti Tuhan akan menjawab doanya. Dan perhatikan, mulai ayat 15 sampai 20, di situ nanti Bapak Ibu akan temukan jawaban Tuhan di ayat yang ke-32. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan menandatanganinya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan ini terus, itu adalah jawaban doa daripada Tuhan untuk Hizkia. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan yang kita punya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu kita percaya, walaupun hari ini kita masih sampai di hari yang ke-14, kita percaya hari-hari di depan kita Tuhan akan senantiasa menjadi perlindungan kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Asal kita menjadi orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Jangan lagi ingat mama di kampung. Tenang Bu, mamaku punya warisan banyak. Tenang Bu, harta bapakku banyak. Lupakan semuanya itu. Kita punya warisan yang lebih banyak dari itu Tuhan. Kita punya harta yang banyak dari Tuhan. Kalau sudah ngomong begini, saya ingat pasti teman saya.
dulu Ibu Bambang itu yang di GKN Tangerang, sama Ibu Susan yang pernah melayani kita waktu ada tim dari Malang, itu selalu berkata kepada saya, Bu Hardi ini enak. Setiap bulan dapat dari bunga bank. Saya berkata, amin Tuhan, terima kasih doa teman-temanku. Padahal Bapak Ibu, kami nggak punya uang yang ada di bank. Itu hanya saldo berapa rupiah lah, saldo sisa terakhir uang di bank. Justru mereka yang dapat sponsor tiap bulan, kami tidak ada sponsor. Tapi mereka selalu mengatakan itu kepada saya seperti itu. Terima kasih Tuhan, amin. Itu doa mereka untuk saya. Dan puji Tuhan, kami setiap hari makan, kami setiap hari minum. Bahkan saya sampai hamil lagi Iva, walaupun gak ke rumah sakit, gak periksa apa-apa, puji Tuhan dia lahir dengan selamat. Dan kalau sampai hari ini dia pintar, itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena apa? Hanya daun singkong yang dimakan dia. Periksa ke puskesmas, poro-poro periksa ke dokter, enggak ada. Ke puskesmas saja enggak. Ya karena apa? Enggak ada uang yang mau dibuat periksa. Makanya bapaknya bilang apa? Ma, anak kita kalau perempuan kita kasih nama Suprihatin. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Nanti sepanjang hidup anakku prihatin. Lalu dia cari nama-nama, Ma, kasih nama ini. Apa itu artinya? Allah itu baik buat dia dan selalu amin, saya bilang. Penyertaan Tuhan selalu ada pada dia. Dan saya bersyukur ya, saya tuh gak ada lo ngajarin dia untuk baca tulis. Tahu-tahu anakku udah bisa baca, anakku udah bisa hitung. Sekolah di TK lepas, mamanya di atas, anaknya di bawah. Kalau mau minta uang jajan dia nepipil di pintu, gak berani mau ketok-ketok. Sebenarnya dia bisa ngutang ke Pak Endang, kantin di situ. Tapi saya bilang gak ada, kalau ke situ harus punya uang. Mama gak mau kamu utang-utang. Puji Tuhan, dua-dua anak saya di situ saya kasih tahu begitu, sudah puji Tuhan. Jadi satu adiknya datang, karena adiknya duluan yang istirahat, nungguin. Kalau tangan saya sudah bilang, dia udah ngerti minggir, gak ada uang jajan. Nanti gak lama kakaknya datang, nimplit. Lalu saya tengok, udah, berarti tahu gak ada uang jajan untuk hari ini. Tapi puji Tuhan, mereka bisa besar, mereka bisa bertumbuh dengan baik. Itu karena kemurahan Tuhan. Maka mari kita belajar bersama-sama untuk meniti kehidupan kita selama 1 tahun di tahun 2024 ini. Kita belajar untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Ya, dimanapun kita Tuhan tempatkan, mau pekerjaan itu besar kecil, di PT besar kecil, apapun yang menjadi usaha yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ikut sertakan Tuhan. Maka di situ Tuhan akan memberkati. Percaya. Buktinya Ibu sudah berapa lama tahun ada di SDK Maranatha. Dengan upah yang diberikan tidak sesuai, tapi saya percaya. Makanya kami kalau mau menerima itu selalu berdoa dulu. Bahkan sekarang karena gak dikasihkan langsung, selalu lewat rekening. Kalau sudah tanggal 28, kami di rumah seperti kemarin libur, kepala sekolah langsung bilang, ingat ya teman-teman, berdoa dulu sebelum tarik uang ke bank. Puji Tuhan, saya punya kepala sekolah selalu mengingatkan untuk kita hidup selalu berpaut kepada Tuhan. Karena beliau tahu gak akan cukup di dunia sekarang dengan gaji yang kami terima. Tetapi ternyata dengan yang kecil itu Tuhan buat luar biasa. Cukupkan semua kebutuhan. Makanya kalau kemarin Bapak bilang terima kasih untuk istri semuanya salah, dia harus berterima kasih kepada Tuhan.
Mungkin memang benar melalui saya, tapi semua itu karena Tuhan. Sekarang apa yang mau kita takutkan? Apa yang mau kita gentarkan? Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Asal kita seperti Hizkia, andalkan Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa.